Shalom. Selamat pagi anggota jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dan selamat berbakti di GKI Peterongan. Sebelum memulai kebaktian, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Hari ini diadakan pertukaran pelayan kebaktian GKI Klasis Semarang Timur. Yang melayani di GKI Peterongan adalah Pendeta Surya Samudra Giamsyah dari GKI Taman Majapahit Semarang. Ada seminar kesehatan. Mari kita waspadai dan pahami hepatitis dengan mengikuti seminar kesehatan. Dengan tema hepatitis bagaimana mengenali dan mencegah penularannya oleh Dr. Yosef Chandra MKes pada hari Rabu 3 Agustus 2016 pukul 18.30 di ruang pembinaan lantai 3. Informasi selengkapnya dapat dibaca di Warta Jemaat. Mari kita akan mulai kebaktian ini dengan bangkit berdiri. Dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah kita dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Mendasari ibadah kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengarkanlah firman Allah yang berkata, waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi setiap kami dan yang kami kasihi, kami bersyukur untuk waktu pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan berkat yang baru yang Engkau sediakan bagi setiap kami. Bahkan Engkau memanggil kami
Engkau menghantar kami masuk di dalam ibadah pagi hari ini, masuk di dalam suatu persekutuan yang indah, persekutuan dengan Engkau Allah yang hidup, dan persekutuan dengan saudara-saudara seiman kami. Kami bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Namun seiring dengan rasa syukur yang nyata melalui kehadiran kami di tempat ini, kami pun menyadari ya Bapa Surgawi bahwa sebenarnya lah kami pribadi-pribadi yang lemah, kami pribadi-pribadi yang terbatas, kami adalah pribadi-pribadi yang seringkali tidak melibatkan Engkau di dalam setiap perkara yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Lebih sering kami lebih suka mengedepankan keakuan kami, mengedepankan keegoisan kami, kedagingan kami, sehingga melalui pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami melupakan Engkau. Kami tidak menempatkan kehendak-Mu menjadi terang di dalam perjalanan hidup kami. Ampuni kami, ya Bapa Surgawi, ampuni kami. Sucikan, kuduskan, dan layakkanlah kami, sehingga kami boleh melanjutkan ibadah kami, sehingga kami boleh melanjutkan hidup kami dengan berjubahkan kekudusan, sebab Engkau sendirilah yang mengampuni setiap kami melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin.
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Sebentar ya Bapa Surgawi, kami akan membaca, kami akan mendengar, dan kami akan merenungkan firman-Mu. Dan oleh karena itu, di tengah segala keterbatasan kami berdoa kiranya Roh Allah, Roh Kudus itu sendiri sajalah yang menerangi setiap kami, memampukan setiap kami untuk menyediakan telinga kami, pikiran kami, hati kami, hidup kami sebagai tanah liat, sehingga Engkau ya Bapa Surgawi, Sang Penjunan itu boleh membentuk hidup kami menjadi bejana, menjadi alat yang Tuhan boleh pakai untuk menghadirkan berkat Tuhan di dunia ini. Bagi setiap kami para pelayan firman, setiap kami yang akan membaca, memberitakan, juga mendaraskan firman Tuhan. Tuhan pakai kami, Tuhan sucikan, kuduskan, dan layakkan kami, sehingga sungguh pelayanan kami di dalam ibadah ini boleh menjadi berkat. Oh, berkata-katalah ya Bapa Surgawi, kami siap untuk mendengar. Kami memohon terang Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, firman yang sudah menjadi manusia itu. Amin. Jemaat di dalam Kristus. Bacaan pertama diambil dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 14, dilanjutkan pasal 2 ayat 18 sampai 23. Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 14, dilanjutkan pasal 2 ayat 18 sampai 23. Dalam perikop ini, penulis kitab Pengkhotbah mengajak pembaca untuk mempertanyakan kembali faedah apa yang diperoleh dari usaha yang dilakukan dengan jerih payah, agar tidak berakhir dengan sia-sia. Beginilah firman Tuhan. Inilah perkataan pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenangan-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenangan-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa
dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melalahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pasal 2 ayat 18. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang yang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaan penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Demikianlah firman Tuhan.
Bacaan kedua diambil dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 11. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 11. Dalam perikop ini Rasul Paulus meminta jemaat Kolose untuk mengubah arah hidup mereka lebih berorientasi kepada Kristus. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut
gambar khalifnya. Dalam hal ini tiada lagi orang-orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-21. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam sidang raya Dewan Gereja Dunia di Busan, Korea Selatan pada tahun 2013 yang lalu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah data yang ditunjukkan kepada kami para peserta persidangan. Data itu berkata bahwa angka kematian terbesar di dunia terjadi karena yang pertama kemiskinan dan yang kedua peperangan.
Angka kematian terbesar di dunia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena kemiskinan dan juga karena peperangan. Dan kemudian data itu disusul dengan data yang lain yang berkata, dari 100% penduduk dunia, ada 80% penduduk dunia yang hidup di bawah garis yang layak. Artinya 80% hidup di dalam kemiskinan. Dan terdapat 20% orang-orang yang hidup di dalam kekayaan. Menarik sekali kemudian data itu ditambah dengan data yang lain. Dunia, 100% kekayaan alam dunia ternyata dimiliki sebanyak 80%-nya oleh 20% orang yang kaya itu, dan 20% kekayaan alam dunia dinikmati oleh 80% penduduk dunia yang miskin itu. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, realita dunia yang ada di hadapan kita pada hari ini adalah realita di mana terjadi ketimpangan, terjadi ketidakseimbangan antara mereka yang dapat menikmati kekayaan alam dunia ini dengan mereka yang hidup di dalam kemiskinan, bahkan mati karena kemiskinan dan kelaparan. Oh Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa masalah uang, masalah harta, masalah kekayaan tidak bisa kemudian dipandang sebagai sebuah perkara yang sifatnya netral. Tidak. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, manusia tidak dapat berdiri, manusia tidak dapat hidup dengan melayani dua tuan, Allah dan Mammon. Pilihlah kepada siapa engkau melayani, kepada Allah yang hidup ataukah kepada Mammon. Sebab apa? Yang namanya harta, yang namanya kekayaan, yang namanya uang berkaitan erat, bersangkut paut dengan rasa serakah, rasa rakus, rasa tamak di dalam diri seseorang. Itu juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang menjadi dasar dari kisah yang kita baca di dalam Injil Lukas pada hari ini. Ada seorang yang datang kepada Yesus, seorang yang meminta Yesus untuk mengingatkan, untuk menasehati, untuk menegur saudaranya dengan berkata, Tuhan, mbok tolong engkau tegur, engkau ingatkan saudaraku ini bahwa dia sebenarnya harus berbagi warisan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalimat ini saja mau menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan, hubungan antara kakak dan adik, hubungan persaudaraan bisa kacau balau gara-gara uang, bisa kacau balau gara-gara harta. Di dalamnya terselip, di dalamnya terdapat
implisit perasaan tamak, rakus, serakah, mau menguasai sendiri harta warisan dari orang tuanya. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebenarnya kalimat ini, kalimat yang mau mengingatkan Yesus untuk menegur saudaranya itu sangat bertentangan dengan adat pada waktu itu, dengan hukum Taurat pada waktu itu. Taurat Yahudi mengatakan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa pada tahun Yobel semua harta harus dikembalikan. Jikalau sebuah keluarga memiliki hutang, maka pada tahun Yobel 49 tahun setelah hutang itu berada pada pihak yang lain, maka hutang itu harus dihapuskan. Jikalau ada sebuah keluarga yang memiliki tanah, memiliki harta benda yang kemudian dilelang, kemudian dijual kepada pihak yang lain, 49 tahun kemudian harta itu, tanah itu, properti itu harus dikembalikan kepada pemilik semula atau keturunannya. Sebab itu adalah hukum Allah. Allah sendiri yang membagi-bagi tanah kepada suku-suku Israel, dan itu adalah milik pusaka dari Allah sendiri. Pada tahun Yobel, ketimpangan, ketidakseimbangan itu dibalikkan sedemikian rupa sehingga kembali apa yang telah ditetapkan oleh Allah itu bisa diberlakukan kembali. Di situ Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keadilan kembali diwujudkan. Di situ Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kepemilikan sebuah keluarga atas tanah pusaka yang Allah berikan secara turun-temurun dikembalikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertanyaan atau permintaan orang ini sebenarnya mau mengatakan bahwa tidak perlu menunggu tahun Yobel. Hari ini aku pengen punya tanah ini. Hari ini aku pengen mendapatkan warisan ini. Hari ini juga aku harus mendapatkan apa yang aku mau. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya Yesus kemudian berkata kepada mereka, itu kata yang dipakai di dalam Injil Lukas, mereka, baik itu orang yang berbicara kepadanya maupun kepada murid-muridnya, berhati-hatilah, waspadalah dengan ketamakan. Berhati-hatilah, waspadalah dengan sikap rakus. Dan ia melanjutkan, Yesus melanjutkan dengan suatu cerita. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ada seorang kaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini bukan seorang yang biasa. Ini seorang yang punya status, yang punya kedudukan, yang dipandang di mata masyarakat. Ia kaya. Bahkan ia dikatakan memiliki banyak harta. Suatu ketika ia bertanya di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku sekarang ini sudah tidak lagi mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, khususnya yang seusia dengan saya, kelahiran tahun 75 sampai dengan tahun 80-an tentu pernah membaca komik Donald Bebek. Di sana ada seorang tokoh di dalam majalah Donald Bebek itu yang bernama Paman Gober. Berenang saja
Di mana Bapak Ibu Saudara? Gudang uang. Dan yang ada di dalam pikirannya terus-menerus adalah bagaimana aku dapat mengembangkan uangku, bagaimana aku dapat mengembangkan hartaku, dan demi pikirannya tersebut satu hal yang ia jaga mati-matian. The most precious things in its life. Saya tidak mengatakan his life karena itu bebek begitu ya. Apa Bapak Ibu masih ingat, Saudara? Keping keberuntungan. Yang lain boleh pergi, yang lain boleh tersingkir. Keponakannya sendiri, Donald Bebek, boleh tersingkir. Asal keping keberuntungan ini tetap ada di dalam genggaman tanganku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, komik Donald Bebek dengan tokoh Paman Gober itu mau menceritakan tentang ketamakan, keserakahan, kerakusan seseorang yang tidak mempedulikan segala sesuatu kecuali uangnya. Dan itu berarti mempedulikan dirinya sendiri. Keegoisannya. Dan itu yang ditentang, bahkan dikecam oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus pada hari ini, ada begitu banyak perilaku kejahatan, kriminalitas yang ujung-ujungnya kalau kita telusuri, sumbernya itu adalah ketamakan. Sumbernya itu adalah rasa rakus, serakah. Menjadi doa saya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap kali mendekati masa puasa, mendekati masa Idul Fitri, apa? Keamanan. Kenapa? Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan menjelang masa-masa puasa 2 minggu, 1 minggu sebelum masa puasa, lalu masuk pada masa puasa, mendekati Hari Raya Idul Fitri, Bapak Ibu Saudara akan bisa mendapati bahwa angka kriminalitas, entahkah itu pencurian, entahkah itu perampokan, entahkah itu begal dan lain sebagainya, itu akan naik. Kenapa? Semua ingin yang baru, semua ingin yang baik, yang mewah, supaya bisa apa? Membanggakan diri. Bajuku baru, sepeda motorku baru, mobilku baru. Bahkan ada yang mengatakan istriku lama. Enggak, jangan ikut-ikutan baru lah Bapak Ibu. Di mal-mal, pusat-pusat perbelanjaan diskon 70%, 80%. Saya mendambakan diskon 100%. Kok enggak ada ya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang terjadi. Dan orang kaya ini melupakan Taurat, melupakan ketetapan Allah, kehendak Tuhan, bahwa di dalam hidupnya seharusnya tidak selalu ia memiliki harta, tidak selalu ia memiliki kekayaan, tetapi mimpinya, tetapi perkataannya mengatakan, tenanglah sekarang wahai jiwaku, sudah tersedia bagimu kekayaan harta, benda, gandum dan lain sebagainya yang tidak akan habis.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu pikiran satu orang. Seandainya apabila jika umpama misalkan bukan Bapak Ibu yang berada pada posisi sebagai orang yang kaya itu, tetapi Bapak Ibu Saudara berada pada posisi pegawainya, buruh taninya. Kira-kira perasaan Bapak Ibu Saudara bagaimana? Buruh tani, pekerja pada waktu itu 1 hari mendapatkan upah 1 dinar. Cukup untuk makan 1 hari untuk sebuah keluarga. Sementara tuannya punya cukup banyak harta kekayaan yang tidak akan habis sampai dia mati. Yang kerja keras siapa? Yang mendapatkan benefit siapa? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inti ajaran Taurat seperti kita telah ketahui bersama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada kasih di dalam diri orang kaya ini. Yang ada hanyalah rasa serakah. Dia mau semua itu untuk memuaskan dirinya. Padahal dengan jelas firman Allah di dalam pengkhotbah berkata semua adalah kesia-siaan. Dan itu yang ditunjukkan dengan kalimat yang Yesus kemudian katakan, betapa bodoh kamu. Malam hari ini juga Allah akan mencabut nyawamu. Dan untuk siapakah semua barang yang sudah tersedia di lumbung itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata bodoh yang tertulis di dalam Injil Lukas ini bukan sekedar bodoh, matematikanya jeblok atau bahasa Inggrisnya jeblok, nilainya di raport, bukan itu maksudnya. Mungkin secara intelektual, secara matematis orang ini pandai sebab ia dapat menata sedemikian rupa kekayaannya. Tetapi yang dimaksud dengan bodoh di sini adalah bahwa orang ini lupa siapa dirinya. Dia tidak tahu, dia tidak lagi mengingat siapa dirinya. Kata bodoh ini menunjuk kepada ketidaksadaran si kaya ini bahwa dia sebenarnya adalah umat Allah. Dan sebagai seorang umat Allah, ia dipanggil untuk bukan hanya menghafal Taurat, tetapi juga menghayati Taurat dan mengimani kehendak Allah di dalam Taurat itu untuk hidup, berbagi kehidupan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan itu justru yang tidak dilakukan, justru tidak dikerjakan oleh orang yang kaya di dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, iya, tahun Yobel adalah tahun di mana bangsa Israel, umat Yahudi mengalami berkat Allah yang berkelimpahan. Di situ mereka boleh merasakan, di situ mereka boleh mengalami tangan Tuhan yang bekerja memulihkan kondisi mereka. Tanah yang selama ini dijual sekarang dikembalikan kepada keluarga mereka. Harta benda yang selama ini harus mereka lepaskan, sekarang mereka peroleh kembali. Hutang yang tidak terselesaikan selama bertahun-tahun, belasan tahun, puluhan tahun, hari itu dihapuskan.
Ada sukacita karena Allah bekerja memulihkan kondisi umatnya. Setahu saya tahun ini juga menjadi tahun jubilium bagi GKI Peterongan, betul ya rekan-rekan penatua? Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu Saudara memperingati jubilium GKI Peterongan ini sekedar sebuah seremoni, sekedar sebuah upacara, sekedar sebuah perayaan atau bahkan euforia? Sudah 50 tahun GKI Peterongan. Ataukah ada kerinduan yang mendalam di dalam hati Bapak Ibu Saudara? Bagaimanakah karya pemulihan Allah ini boleh kita wujud nyatakan di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi, ataukah sebagai gereja Tuhan? Oh Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita pada hari ini adalah menghindari akhir hidup yang sia-sia. Itu berarti apa? Mengisi kehidupan kita dengan perkara-perkara yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa sih yang Allah kehendaki? Apa sih yang Tuhan mau di dalam hidup gerejanya? Bukankah gereja Tuhan setiap kita dipanggil untuk membagikan kehidupan, untuk merawat kehidupan, dan juga untuk melindungi kehidupan. Yesus Kristus datang ke dalam dunia sebab Ia tahu bahwa dunia ini akan binasa dengan segala isinya. Tetapi Ia datang ke dalam dunia supaya dunia ini memperoleh hidup yang kekal. Panggilan gereja Bapak Ibu Saudara yang terkasih tidak terbatas hanya di dalam ibadah-ibadah seremoni kita belaka. Tetapi lebih daripada itu, panggilan kita sebagai gereja adalah berbagi kehidupan, berbagi pengharapan, melakukan karya pemulihan. Mereka yang selama ini merasa tidak dimanusiawikan, sekarang boleh merasakan sapaan sebagai seorang manusia. Mereka yang selama ini tidak dihiraukan karena status sosialnya berada di bawah, dengan kehadiran gereja mereka boleh merasakan kasih Allah melalui kehadiran gereja bagi mereka yang miskin, yang tertindas, yang diabaikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu depan Bapak Ibu Saudara juga akan merayakan perjamuan kudus, perjamuan suci. Bapak Ibu Saudara akan menerima potongan-potongan roti dan juga air anggur. Di satu sisi betul, melalui perjamuan kudus kita diingatkan akan pengorbanan Kristus di kayu salib yang telah menyerahkan tubuhnya, tetapi juga mencurahkan darahnya untuk keselamatan dunia. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sadarkah kita bahwa sebenarnya melalui perjamuan kudus gereja juga sedang memproklamasikan, gereja juga sedang memberitakan alternatif tatanan ekonomi yang baru di dunia ini. Saya mau bertanya kepada rekan-rekan penatua, apakah potongan-potongan roti dan cawan yang berisi air anggur itu di dalam sloki-sloki itu diberi label harga? Enggak ya? Beda ya dengan yang
beberapa waktu terakhir ini ramai di sosial media tentang seorang pendeta yang menerima permintaan syafaat. Satu syafaat seharga Rp500.000. Dan juga tidak diberlakukan tuh di Peterongan. Tidak usah ikut-ikut ya. Tidak ada ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu terima potongan roti, terima cawan air anggur atau air teh, ada label harganya? Tidak ada ya. Tapi apakah itu kemudian membuat Bapak Ibu Saudara berpikir, ya sudah, toh tidak ada label harganya, persembahannya ya sak seneng-senengku, sesuka-suka hatiku. Perbandingannya apa? Dengan toko-toko roti. Kalau toko-toko roti yang segini yang ada di mall gitu, apa sih namanya, Bread Talk ya atau Bread Life, satu potong tuh harganya berapa Bapak Ibu? 8.000, 9.000, ada sekitar segituan ya, 13.000 ya mungkin lah, taruh katalah cincai konco dewe gitu ya, itu 8.000 lah. Maka potongan roti di sini seberapa besar tuh potongan rotinya? Kecil ya, segini ya, gini ya. Pakai hosti atau pakai roti? Roti. Nah, seginilah ya kira-kira. Berapa persen dari harga 8.000? Maka amplop perjamuan kudus diisi dengan, kalau segini ini 100%, maka segini ini kira-kira 5%. Kalau sana 8.000 berarti segini 400. Yes cincai karo mosok karo gereja ngeki 400. Kasih satu koin lah 500 gitu, dibulatkan pembulatan ke atas gitu. Begitu Bapak Ibu? Enggak ya? Kan enggak. Ekonomi dunia Bapak Ibu Saudara yang terkasih berdasarkan pola transaksional. Ini harganya berapa, saya bayar seharga itu. But that's not the love of Christ. That's not the system economic of churches. Itu bukan sistem ekonomi gereja. Sistem ekonomi gereja berdasarkan kasih. Saudara mau bayar berapa? Tubuh Kristus yang terpecah dan darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Mau bayar berapa? Tak cukup. Tidak cukup. Sistem ekonomi gereja, sistem ekonomi Allah adalah sistem anugerah, sistem kasih karunia, sistem belas kasihan. Dan itu Bapak Ibu Saudara yang seharusnya ada di dalam hati setiap orang Kristen. Setiap pengikut Kristus seharusnya memiliki hati yang sama seperti Kristus, yang senantiasa digerakkan oleh belas kasihan, bukan oleh rasa tamak, bukan oleh perasaan serakah, bukan oleh sikap rakus. Dan oleh karena itulah Yesus mengingatkan murid-muridnya, waspadalah, berhati-hatilah terhadap rasa tamak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setidaknya dua hal yang firman Allah mau katakan pada kita pada pagi hari ini. Yang pertama, adakah belas kasihan Allah itu di dalam diri kita, dalam hati kita, ataukah hidupmu, hidup kita, hidup orang-orang Kristen dipenuhi dengan perasaan tamak, rakus, serakah. Rasa tamak, rasa rakus, rasa serakah membuat seseorang merebut yang bukan miliknya untuk dirinya sendiri. Mahatma Gandhi pernah berkata, seisi dunia ini
kekayaan seisi dunia ini, kekayaan alam seisi dunia akan cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh orang yang ada di dunia ini. Tetapi seluruh kekayaan isi dunia ini tidak akan cukup untuk memuaskan rasa serakah satu orang saja di dunia ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berhati-hatilah terhadap rasa tamak dengan rasa rakus serakah. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memasuki jubilium ini, tahun Yobel ini, adakah juga kerinduan di dalam hati setiap anggota jemaat GKI Peterongan untuk merayakan kehidupan, mengisi kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada Bapak Ibu Saudara, kepada gereja Tuhan di tempat ini, dengan penuh rasa syukur, tetapi juga dengan penuh tindakan, kerinduan untuk bertindak, betul-betul menghadirkan kehidupan di dunia ini. Tema sidang raya Dewan Gereja Dunia di Busan, Korea Selatan beberapa tahun yang lalu adalah "O God of life, lead us to justice and peace." O Allah kehidupan, tuntunlah kami, pimpinlah kami masuk ke dalam keadilan dan perdamaian. Adakah doa ini, kerinduan hati ini juga ada di dalam hati kita, bahwa kita rindu Tuhan memakai hidup kita, Tuhan memakai hidup yang adalah anugerahnya kepada kita ini untuk betul-betul menghadirkan keadilan, menghadirkan perdamaian, menghadirkan kehidupan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada tanggal 7 Agustus kita akan bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita bersama mempersiapkan diri. Kita akan tunduk diri sejenak dan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenang Dia. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari. Mengenang Kristus berarti sadar bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Renungkanlah, apakah kita hidup di dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan Yesus, sehingga kita mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya dalam hidup sesehari? Yakinkah kita bahwa segala yang Kristus lakukan mulai dari Ia lahir, mati, bangkit, sampai naik ke surga, Dia lakukan demi keselamatan kita? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya. Dengan menerima roti dan air anggur sebagai simbol tubuh dan darah Tuhan Yesus, para murid itu dipersatukan dengan Kristus.
Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Renungkanlah, sudahkah kita menjadikan Yesus itu sebagai kepala pemimpin kita di dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah kita hidup dalam kasih terhadap saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Renungkanlah, sudahkah kita ini rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan kita menjadi berkat bagi sesama? Apakah kita ini peduli pada kebutuhan mereka dan menyuarakan kebenaran, keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera dimanapun kita berada? Kiranya Roh Kudus akan menolong kita dalam mempersiapkan diri dalam merayakan perjamuan kudus pada tanggal 7 Agustus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang pada hari Minggu 7 Agustus mendatang akan turut merayakan perjamuan kudus, saya undang untuk berdiri. Saya akan berdoa bagi Bapak, Ibu, Saudara. Kami bersyukur untuk undangan Tuhan bagi setiap kami duduk di sekitar meja perjamuan kudus. Dan kami menyadari, ya Bapa Surgawi, bahwa sebenarnya lah kami tidak layak. Tetapi semata-mata anugerah, semata-mata kasih karunia Allah sajalah yang melayakkan kami. Dan oleh karena itu biarlah, ya Bapa Surgawi, hari-hari ini kami boleh mempersiapkan hati kami boleh mempersiapkan hidup kami, bukan sekedar menerima potongan roti dan air anggur sebagai sebuah seremoni, tetapi lebih daripada itu, Engkau izinkan dan mampukan kami untuk betul-betul mengingat akan cinta kasih Anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan tubuhnya, mencurahkan darahnya untuk keselamatan dunia. Dan biarlah hati kami tidak melekat kepada benda-benda yang fana itu, tetapi biarlah hati kami tetap terarah hanya kepada Kristus, Tuhan Juru Selamat dunia itu. Kami juga mau, ya Bapa Surgawi, menyambut perjamuan kudus ini, kami mengisi hati kami dan hidup kami dengan perkara-perkara yang menunjukkan kasih Allah bagi dunia ini. Kami mau mengingat bahwa perjamuan kudus adalah proklamasi kasih Allah bagi dunia ini. Dan kami mau memproklamasikan kasih Allah itu melalui kehidupan kami sesehari lepas sesehari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang untuk semuanya berdiri. Bersama-sama dengan gereja segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang membawa kerinduan hati kami, pergumulan kami, syafaat kami. Pertama-tama kami teringat untuk berdoa bagi gerejamu, GKI Peterongan di tempat ini. Kami bersyukur untuk 50 tahun perjalanan gereja ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami terus berdoa, biarlah segenap majelis jemaat, entahkah mereka yang berjabatan penatua maupun yang berjabatan pendeta, Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kerendahan hati, Tuhan juga berikan kesehatian, sehingga sungguh di dalam kepemimpinan yang melayani, mereka boleh hadir menjadi berkat di dalam kerangka pembangunan tubuh Kristus di GKI Peterongan ini. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Kami juga berdoa ya Bapa Surgawi untuk saudara-saudara kami yang terlibat di dalam badan-badan pelayanan jemaat, entahkah sebagai komisi, entahkah sebagai panitia, entahkah sebagai pamong. Tuhan, kami berdoa memohon Engkau berikan hikmat dan kerendahan hati, kesucian motivasi dan kesehatian, sehingga manakala mereka mendapatkan kepercayaan untuk melayangkan berkat dan kasih Allah di tengah jemaat Tuhan di tempat ini, mereka boleh melakukannya dengan hati sebagai seorang hamba. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Kami pun teringat ya Bapa Surgawi untuk berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada di dalam kondisi lemah tubuh. Entahkah karena lanjut usia, entahkah karena sakit penyakit. Mohon Tuhan, Engkau boleh menjamah mereka satu persatu, Engkau boleh kuatkan, teguhkan, dan pulihkan kondisi mereka. Dan di dalam masa-masa istirahat, Engkau juga boleh jamah hati mereka, sehingga mereka tetap dapat mengarahkan hati mereka dengan penuh harap kepada Tuhan. Tuhan, dalam kemurahan kami memohon. Kami juga berdoa ya Bapa Surgawi untuk kondisi bangsa dan negara kami. Kami melihat bahwa ada begitu banyak carut marut kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pemimpin yang sebentar berkata A, sebentar berkata B, membingungkan rakyat. Juga kami melihat adanya kelompok-kelompok reaksioner, kelompok-kelompok intoleran yang merusak kehidupan berbineka tunggal ika di negara kami. Kami berdoa Tuhan, memohon kiranya Engkau boleh membangkitkan pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh beritikat baik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan melalui mereka pula lah Tuhan boleh menghadang pribadi-pribadi yang hanya
memikirkan kepentingan mereka sendiri, kepentingan politik kelompok mereka sendiri, bahkan mengorbankan kehidupan rakyat anak bangsa ini. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Kami juga berdoa bagi kondisi dunia. Ya Bapa Surgawi, kami juga menerima berbagai-bagai berita bahwa terjadi peperangan di mana-mana. Kami mendengar ada kelompok-kelompok yang melakukan tindakan-tindakan di luar batas kemanusiaan, membunuh dan mengorbankan begitu banyak orang untuk ideologi, kepentingan politik dan keserakahan mereka sendiri. Kami berdoa, Tuhan, Engkau pakai gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia untuk sungguh-sungguh menggumulkan kehidupan di dunia ini, dan bagaimana Roh Allah sendiri yang memampukan gereja-gereja Tuhan hadir menghadirkan kehidupan di dunia ini melawan kuasa-kuasa kematian yang disebabkan oleh keserakahan dunia ini. Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Bapa Surgawi, inilah doa kami, kerinduan hati kami, syafaat kami yang kami letakkan hanya ke dalam tangan pengasihan Yesus Kristus, Tuhan, perantara kami yang hidup, yang telah mengajar. Kami berdoa. Saudara-saudara, sekarang tibalah saatnya kita akan bersama-sama menyatakan ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan melalui persembahan kita. Mazmur pasal 34 ayat ke-9 akan menjadi dasar di dalam kita memberikan persembahan yang berbunyi, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Mari kita berdoa. Dari relung hati kami yang terdalam Tuhan, kami mengakui bahwa sungguh Tuhan itu maha baik. Dalam keadaan apapun, Tuhan senantiasa mengulurkan tangan kasih-Mu untuk kami. Dalam situasi apapun, Tuhan senantiasa menyediakan diri untuk mendekap kami dan memberikan pertolongan kepada kami. Sungguh Tuhan, kebaikan yang Engkau berikan kepada kami tidak Tuhan tentukan karena kondisi kami, tetapi sungguh karena Tuhan asal mulanya adalah Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha kasih.
Itulah kenyataan yang terjadi, dan itulah yang kami imani sampai saat ini. Karena itu Tuhan, senantiasa Engkau ingatkan kepada kami, supaya kami bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan, secara khusus di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan ini adalah yang terbaik, bukan dari sisa-sisa uang belanja kami, bukan dari sisa-sisa pengeluaran kami, tetapi sungguh itu yang terbaik dari hasil kami bekerja, dari hasil berkat-berkat yang Tuhan curahkan untuk kami. Kami ingin serahkan Tuhan persembahan kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan yang maha baik. Amin.
Dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita di tempat ini, tetapi kita juga akan melanjutkan ibadah kita di dalam hidup kita sesehari lepas sesehari. Dan oleh karena itu, baiklah hati kita penuh diisi oleh belas kasihan yang dari Allah, sehingga melalui tindakan-tindakan kita, perkataan kita, bahkan pikiran-pikiran kita boleh menghadirkan kasih Allah secara nyata bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Umat Allah yang terkasih, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Hiduplah menjadi saksi-saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang sambut dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.